Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ucap syukur kita bisa ketemu lagi ya tahun ini. Dan saya bersama dengan Andi, rekan saya, kita akan mulai masuk dalam pemaparan atau talk show tentang rencana-rencana baca Alkitab dan renungan-renungan. Jadi kita akan mulai bersama ya Mas Andi ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai dari Go Sabda. Yang pertama, Go Sabda. Yes. Jadi topik ini hari ini adalah rencana-rencana dan baca Alkitab, rencana-rencana baca Alkitab dan renungan-renungan. Jadi dari judulnya aja udah tahu ada banyak rencana dan ada juga banyak renungan-renungan yang akan menolong kita untuk tadi seperti yang Mbak Evi bilang ya Mas Andi ya. Kita akan memiliki 4 pilar untuk mencapai kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, betul. Ya, kita akan mulai dari yang pertama, Pasti Bapak Ibu, kalau kita review di Agustus 2021 kemarin, kita pernah juga mempresentasikan dengan judul Lapar Rohani Cara-Cara Makan Alkitab. Di situ kita juga mengaitkan tentang Bible Intake, bagaimana membawa Alkitab itu dalam kehidupan kita nanti yang berkaitan dengan banyak terkait bahan-bahan Alkitab untuk makan Alkitab. Nah, itu bisa diakses di Sabda.org dan sudah diarsip dari Bapak Ibu untuk review sebelum menyaksikan ini nanti. Tapi ya itu menjadi sekilas ya, Mas Yud. Iya. Kira-kira yang di dalam itu apa yang mesti di lapar Alkitab? Sekilas saja Mas Yud bisa jelaskan. Iya. Jadi waktu itu kita membahas tentang lapar rohani dan cara-cara makan Alkitab. Kita membahas tentang 6 cara untuk Bible intake atau makan Alkitab, yang di dalamnya termasuk juga Bible reading dan Bible devotionals. Jadi cara-cara makan Alkitab ini adalah cara untuk bagaimana hidup kita itu bisa menerima atau Alkitab dimasukkan ke dalam hidup kita supaya kehidupan kita boleh menjadi lebih Alkitabiah begitu ya Mas Andi ya. Ya, dan cara Bible reading, nah tadi ya kita cara Bible reading ini sesuai konteks dalam kehidupan rohani kita, yaitu berkata teduh waktu harian atau hidup rohani. Nah itu sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus juga, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kehidupan manusia itu bukan hanya sekedar fisik, tapi juga spiritual. Makanya kita juga butuh nih motivasi untuk punya rencana-rencana baca Alkitab dan renungan ini untuk menghidupi tadi sisi spiritual kita. Ya, dan kita juga mau sedikit review tentang dampak rutin membaca Alkitab. Yang pertama pasti kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan karena kita membaca firman-Nya, kita memasukkan firman-Nya itu ke dalam hidup kita dan menjadi bagian hidup kita. Kita juga semakin mengenal dan mengasihi Tuhan serta kehendak-Nya atas hidup kita. Kemudian kita bisa menemukan atau melihat kita punya pandangan yang baru gitu. Kita punya wawasan Alkitabiah atas masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian kita memandang Tuhan dengan pengertian yang terus diperbarui. Jadi bukan hanya dari satu pengertian yang kita punya di awal, tapi kemudian ketika kita baca Alkitab, ternyata ada aspek-aspek lain dari kehidupan dari Tuhan sendiri yang membuat kita semakin mengenal Dia. Kemudian kita juga bisa fokus terhadap apa yang penting dalam hidup, bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Kemudian kita juga pasti ya membantu pertumbuhan dan disiplin rohani yang sehat. Karena ketika kita membaca Alkitab, Roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu dipuaskan gitu, sehingga Dia bisa bekerja lebih luas dalam kehidupan kita. Dan tentu saja ada lebih banyak lagi dampak yang positif gitu ya, dampak yang kalau bisa dibilang transformasional gitu dalam kehidupan kita ketika kita membaca Alkitab secara rutin gitu ya Mas Andi ya. Ya, kalau aku sih secara personality lebih itu yang berdampak kembali ke fokus. Nah itu kalau aku secara pribadi sering banget itu kehilangan fokus dalam hidup, terutama tentang tujuan hidupmu. Nah, ketika membaca Alkitab kita langsung kembali fokus lagi. Nah itu bagus banget nih Mas Yud. Iya, betul. Nah Bapak Ibu, kita juga tadi lihat ke depan untuk punya quiet time yang sangat baik, kita harus punya strategi rencana ya Mas Andi ya. Ya. Nah, strategi rencana ini ada beberapa bagian, ada 4 bagian ya, berupa clarity, movement, alignment, dan fokus.
Nah, ini dalam hal membentuk program. Nah, clarity ini membicarakan tentang kejelasan rencana kita, baik itu bahan, partisipan sendiri atau kelompok, atau dan juga metode yang digunakan. Dan juga masuk ke movement atau gerakan. Di sini kita dimulai untuk mengambil komitmen, tindakan komitmen untuk yang rencana baca yang kita sudah buat tadi. Jadi lebih ke arah komitmen pribadi. Kemudian alignment di sini keselarasan. Kita membentuk keselarasan di dalam kehidupan pribadi kita, baik itu tempat, pikiran, perasaan, dan tindakan. Dan nggak kalah pentingnya adalah fokus tadi, Mas Yud. Jadi fokus pada tujuan utamanya, yaitu relasi dengan Tuhan. Nah, itu adalah kunci untuk tetap bertahan. Karena di dalam kita nanti menghidupi firman Tuhan atau berrelasi dengan firman lewat rencana-rencana baca dan renungan kita, nanti banyak tantangan, kendala, banyak yang meninggalkan mungkin dari kelompok dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin rencana baca atau membikin rencana untuk renungan gitu, kita harus memikirkan keempat aspek ini ya Mas Andi ya. Nah, kadang-kadang untuk orang-orang yang punya waktu dan punya kapasitas mungkin cukup mudah gitu ya untuk membuat ini semua. Tapi kalau kita butuhnya cepat atau kita agak kesulitan membuatnya, ternyata ada orang-orang yang sudah membuatnya. Jadi zaman dulu. Iya, yang zaman dulu pasti Bapak Ibu pernah nih melihat atau bahkan punya sekarang ini gitu. Rencana baca Alkitab itu yang berupa bagan, kalender, kartu dan juga sisipan dalam Alkitab gitu ya. Mama papa saya juga pasti punya gitu karena mereka kan waktu saya kecil saya sering dikasih gitu ya di Paskah maupun di Natal itu pasti dapat dari persekutuan anak-anak itu dikasih kartu sisipan gitu dalam Alkitab. Bentuknya lucu-lucu tapi ada buat centang-centang gitu. Jadi kitab apa terus juga pasalnya berapa. Mau apa saya juga punya. Jadi yang bentuknya yang cukup besar, ekstensif gitu untuk mereka baca dan mereka memiliki waktu pribadi gitu. Terlepas dari persekutuan keluarga, mereka punya quiet time sendiri dan mereka punya rencana sendiri untuk terus memperdalam relasi mereka dengan Tuhan ya Mas Andi ya. Kalau aku secara pribadi mungkin yang dua kanan itu, kalau yang kalender itu paling sering karena di gereja pun juga dikasih. Sebenarnya apa sih manfaat dari rencana baca yang zaman dahulu ini, kita bisa mengambil manfaat esensi apa yang kita dapat nih Mas kira-kira? Iya, rencana baca pada dasarnya mereka yang klasik itu ya, itu punya rencana untuk setiap hari bahkan tahunan gitu ya, ada yang mingguan, ada yang bulanan dan tahunan. Dan rencana baca itu disusun secara sistematis dan lengkap. Jadi tidak loncat-loncat atau dia punya, kalaupun ada yang kronologis, jadi kronologis yang di dalam Alkitab kita kan tidak disusun secara kronologis. Tapi ada rencana baca yang kronologis yang membuat kita bisa melihat alur cerita yang kronologis dari tahun ke tahun dalam Alkitab itu seperti ini. Kemudian bentuknya kecil, padat gitu ya. Dan semua tulisan kadang-kadang kecil-kecil gitu. Terus juga fisik. Kenapa fisik? Karena kemudian itu bisa menjadi bookmark dalam Alkitab. Jadi bisa ditaruh di dalam Alkitab bagian mana yang sedang kita baca, ditaruh di situ, dan juga bisa difotokopi dan share. Jadi ini sebenarnya cara yang bisa dibagikan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk secara komunal gitu ya. Jadi kita punya teman-teman yang punya rencana yang sama, jadi kita sama-sama bisa saling kamu udah baca sampai mana nih, atau kamu ketinggalan nggak, atau bagaimana gitu. Jadi bisa akuntabilitasnya itu bisa nyata. Terus kemudian yang berikutnya itu kita bisa lihat progres dari pencapaian kita. Ketika dicentang-centang itu kan pasti ngelihat, wow, aku udah seminggu, wow, aku udah sebulan tanpa bolong gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri, ada senang gitu bisa melihat bahwa saya sudah melalui hari-hari di mana saya tidak meninggalkan firman Tuhan. Dan yang pasti itu menjadi dasar pertumbuhan yang sehat gitu ya, dasar pertumbuhan rohani yang sehat karena kita bisa mengenal Allah dan firman-Nya. Pernah nggak sih kita atau Mas Andi mungkin atau Bapak Ibu semua pernah nggak ketika kita baca Alkitab satu pasal gitu, kita tiba-tiba teringat akan entah itu cerita yang mirip
atau tokoh yang mirip, atau mungkin itu referensi silang gitu dari bagian cerita Alkitab yang lain gitu kan. Nah, itu juga yang tanpa sadar kita menjadi bertumbuh dalam firman Tuhan gitu ya Mas Andi ya. Ya, aku sih melihatnya kalau dari zaman dulu ya Mas, jadi sangat touching, maksudnya ada sentuhan-sentuhan kayak kertas, terus komunal tadi pertemuan. Nah, kalau zaman sekarang gimana Mas? Kalau zaman now kan eh, serba digital ya, jadi mungkin Alkitab cetak juga jarang dan lain sebagainya. Iya, pastinya kalau pertanyaannya bagaimana dengan zaman yang digital dan multimedia sekarang ini ya, jawabannya berarti kita juga membutuhkan rencana baca Alkitab dan renungan yang digital dan multimedia juga, begitu ya. Kalau kita melihat di HP Bapak Ibu itu ada juga di Alkitab Yuku ya. Kalau Bapak Ibu install di HP Bapak Ibu untuk baca setiap hari itu ada juga loh rencana baca yang digital. Jadi kita bisa ngelihat di aplikasi Android itu, aplikasi Alkitab Android itu kita punya program rencana baca Alkitab ya Mas Andi ya. Ya, itu bisa dilihat ketika ada di logo atau simbol hamburgernya. Ya, di sebelah kiri atas ya. Di kiri atas, kemudian pilih rencana baca. Nah, di situ banyak sekali. Ada yang tahunan, mingguan, apa itu? Bulanan. Ada yang juga 2 tahun, ada juga yang buat sendiri maksudnya. Iya, betul. Dan apalagi seringkali ada orang yang misalnya yang kita lihat yang di poin C dan D itu bisa di mix gitu. Jadi kalau pagi dia bacanya Mazmur, kalau sore dia bacanya gospel. Jadi atau Injil gitu ya. Jadi itu bukan hanya satu saja gitu, tapi bisa di mix untuk bisa dapat kedalaman yang lebih gitu di Alkitab. Ya, kalau yang multimedia gimana Mas Andi? Nah, kalau aku yang Alkitab tadi nggak sering gunain, tapi yang ini, yang Badeno ini karena kita, ya ini multimedia ya, program rencana baca Alkitab ini ada baca, dengar, nonton. Nah, itu ada 4 kategori kalau yang di situsnya disediakannya, ada PP, PL1, PL2, PL3. Dan setiap kategori itu, kalau PP kan dari menyelesaikan Matius sampai ya Wahyu, dan PL Taurat, sejarah, yang PL2 sejarah dan PL3 nabi-nabi. Nah, di situ kan kita juga pernah pengalaman ya, dari sini sih. Kalau di Sabda sendiri pernah ini yang PP, pengalaman Badeno rencana baca dari Januari sampai Desember kemarin, sampai Wahyu. Dan itu sangat menyenangkan sih untuk saya pribadi ya, untuk yang menggunakan cara real. Iya, betul ya. Jadi kayak ketika kita sampai di Wahyu pasal terakhir gitu, itu kan sebenarnya waktu udah Natalan ya Mas ya. Jadi ketika kita mulai dari Matius kemudian sampai Wahyu di terakhir itu ada rasa kepuasan tersendiri. Bukan karena begini. Kadang rasa kepuasan sendiri itu adalah ketika kita pribadi. Tapi ketika kita lakukan dalam kelompok ya Mas Andi, itu bisa memperkaya gitu. Tidak hanya diri kita, tetapi juga teman-teman kita yang lain gitu ya. Ya. Mungkin ada tambahan Mas Yud. Nah, di sini aku kemarin sih yang memberi update sih di rencana itu. Di rencana halaman rencana itu ada rencana buat Paskah yang nanti kita akan ada yang kita akan peringati juga. Juga ada Mazmur sama Amsal. Dan tambahan juga yang PL1, 2, 3. Nah, itu di setiap Sabtunya itu ada Mazmur. Oke. Yang PP ada Amsal. Ya, betul. Jadi kita tidak hanya belajar tentang Taurat sejarah, tapi juga kita belajar tentang kitab-kitab populer, ya, Amsal dan Mazmur ya. Oke, kita akan lihat Badeno. Ini Badeno ini apa nih, Mas? Nah, Badeno sendiri merupakan singkatan ya, kalau kita tuh baca, dengar, dan nonton. Jangan sampai salah ya, nonton. Nah, itu sendiri punya slogan interaksi dengan Alkitab ala abad ke-21, di mana rencana Badeno di sini adalah rencana multimedia untuk baca Alkitab setahun. Nah, siapapun dapat menikmati baca, dengar, nonton Alkitab bersama dan mengalami kedalaman relasi bersama firman-Nya setiap hari. Dan bukan hanya baca dengan nonton, di situsnya sendiri ada juga Badeno Plus, yaitu menyertakan Badeno Studi,
Badino bonus, Badino suku, dan Badino bersama. Oh. Itu sih Mas. Lengkap ya Mas ya. Jadi di bonus itu, kembali. Yang di bonus itu ada kidung, ada arts, dan masih banyak lagi. Oke. Jadi semakin lengkap ya, nggak cuma baca, dengar, nonton, tapi juga ada kidungnya juga ya. Dan studinya juga. Ya, yang berikutnya kita juga punya bahan rencana untuk nonton Alkitab. Maksudnya apa nih? Kira-kira. Kalau di kemarin teman-teman media itu ada Lumo, Jesus Film, The Bible Project, Raja Kemuliaan, Alkitab video bergambar, Alkitab audio video dan video Injil Global dan Tetelestai. Jadi kemarin teman-teman media itu memotong-motong kalau bisa dibilang gitu. Jadi itu sesuai dengan pasal gitu ya Mas ya. Pasal dan kitab gitu ya. Jadi benar-benar kita menonton Alkitab gitu, menonton cerita Alkitab, menonton interpretasi visual Alkitab dalam bentuk video gitu ya Mas ya. Ya, kalau tadi kita lihat di Badino nonton itu per pasalnya udah ada videonya sebenarnya. Nah, kalau di sini sih lebih ke Mas, ke bahan rencana. Tadi benar-benar orang mau create ulang lagi, aku mau nikmatin minggu ini Matius sih lewat Lumo misalnya. Nah, itu bisa sih gunain video-video ini secara personal, tadi independen. Jadi bisa nurut tadi rencana atau bisa juga buat sendiri. Secara independen. Jadi kayak di di The Bible Project itu ada yang kita belajar, ada overview dari satu kitab. Kemudian kita bisa juga nontonnya di Lumo atau Jesus Film gitu ya Mas ya. Oke, next kita juga punya rencana dengar Alkitab. Jadi nggak hanya nonton, tapi telinga kita juga menjadi cara untuk Alkitab bisa masuk dalam kehidupan kita. Yaitu Alkitab, rencana dengar Alkitab Anda punya waktu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak punya waktu, kita ada program Anda punya waktu. Kenapa kita kasih nama ini? Karena dalam program Anda punya waktu ini, perjanjian baru ya, kita dalam 40 hari bisa mendengarkan atau menyelesaikan perjanjian baru. Jadi setiap hari kita bisa punya waktu atau menyiapkan waktu 45 menit dan 6 pasal setiap hari. Kita bisa 40 hari menyelesaikan perjanjian baru. Kemudian program yang kedua, 60 hari mendengarkan Alkitab perjanjian baru. Selama 30 menit setiap hari kita bisa mendengarkan 4,5 pasal, sehingga dalam 60 hari kita bisa selesai perjanjian baru. Kemudian kalau masih agak sibuk gitu, masih belum bisa menyediakan 45 atau 30 menit, ada program 90 hari mendengarkan Alkitab perjanjian baru. Jadi kita cukup sediakan 20 menit, 3 pasal setiap hari, jadi 90 hari kita bisa selesaikan perjanjian baru ya Mas ya. Iya, benar sekali. Jadi sesuai kebutuhan dan waktu kita. Oke. Nah, ini ada bahan rencana dengar Alkitab yang bentuk audio yang lainnya bisa menjadi referensi. Jadi ada kayak Alkitab audio, Alkitab versi suku, Alkitab drama, karaoke, audio Sabda Or tadi yang jadi sumber utamanya, Sabda Net, Sabda Bot, Sabda Software, apps, podcast, YouTube, web, renungan-renungan format audio. Nah, itu banyak sekali yang Sabda nanti bisa disediakan. Nanti di terakhir presentasi ini nanti juga ada link yang menyertakannya. Oke. Next. Nah, gimana untuk anak-anak? Nah, ini menarik nih, anak-anak. Ya, untuk anak-anak mereka suka warna-warni, mereka suka cerita. Ya, nggak cuma anak-anak sih, orang tua juga suka cerita gitu ya. Jadi, untuk anak-anak kita punya cerita Alkitab terbuka atau CAT. Jadi ada 50 cerita Alkitab yang disusun secara kronologis, yaitu Perjanjian Lama 21 cerita dan Perjanjian Baru 29 cerita. Dan cerita-cerita ini tidak hanya sekedar cerita, tetapi cerita yang ada ilustrasi warna-warninya, cat yang berwarna-warni untuk mereka bisa fokus pada ceritanya, dan orang tua juga bisa memperlihatkan gambar-gambar itu untuk merangsang anak untuk mendekat pada cerita Alkitab ini ya Mas Andi. Ya, sekilas saja tentang aplikasi TAT ini ya, tadi seperti disebutkan di slide, itu ada daftar isi sama ada ceritanya. Nah, cerita itu ada gambarnya, nah itu bisa ditunjukkan ke anak-anaknya. Selain itu juga ada fitur pertanyaan jawaban. Nah, ini bisa juga mengengage anaknya dengan tanya jawab. Nah, dan fitur-fitur ini juga cocok sih sebenarnya untuk sekolah minggu.
kalau diadakan berkelompok bersama dan nanti di akhir jadikan kuis tanya jawab gitu ya Mas. Iya. Jadi sangat menarik, terutama ketika kalau kita adain kuis gitu ya. Kayak kemarin tahun lalu Sabda juga bikin kuis gitu. Dan kita sama-sama menikmati gitu ya. Maksudnya kekayaan firman Tuhan dan juga pengetahuan-pengetahuan yang anak-anak juga ternyata mereka antusias gitu mengikuti. Jadi gak cuma cerita, tapi juga ada jawaban dan pertanyaan dan jawaban ya untuk bisa dibikin diolah lagi begitu ya. Ya, untuk remaja ini nggak cuma remaja, untuk orang-orang yang suka baca komik, terutama remaja, ada Kingston Komik Alkitab yang punya seri kisah kasih abadi. Jadi seri ini adalah seluruh Alkitab PB dan PL lengkap, 66 kitab yang disusun dalam 72 komik buku komik. Jadi ada 2.000 halaman dan 10.000 panel. Dan ini bisa dibuat sebagai rencana baca begitu ya. Dalam misalnya kita baca 40 halaman per minggu. Jadi selama 52 minggu kita bisa baca selesai 2.000 halaman atau 5 sampai 6 halaman per hari selama 365 hari. Jadi ada 2.000 halaman atau satu buku komik per minggu gitu ya. Tapi buat orang-orang yang suka komik seperti saya, kita nggak akan nunggu gitu. Kita nggak akan nunggu untuk baca satu komik per minggu gitu. Sayang banget. Jadi bisa aja gitu untuk orang-orang atau remaja atau orang dewasa bahkan yang apa namanya nggak bisa nunggu untuk baca komik satu komik per minggu gitu ya. Kita akan selesaikan mungkin dalam 1-2 hari gitu 72 komik gitu karena ini komik-komik yang sangat keren. Jadi ini bisa diakses di kingston.sabda.org dan juga di komik.app. Nah, selain itu untuk Kingston Comic ini nggak hanya rencana baca Mas Andi. Jadi ada juga kita bisa belajar di apa namanya? Ya, Comic Zone gitu ya. Di comic.app itu ada tab khusus. Jadi kita bisa belajar tentang Alkitab menggunakan komik gitu ya. Ada ilustrasinya juga, ada pengetahuan-pengetahuan lain juga. Jadi nggak cuma sekadar komik gitu ya. Ya. Ya, oke. Next. Nah, selain itu, tadi kan kita ada rencana baca. Nah, ini ada renungan-renungan digital. Nah, ada beberapa renungan yang akan disampaikan terkait renungan Satapan Harian, TSH, renungan harian ERH, dan juga renungan dari Oxford Chamber, biasa dikenal LOC. Nah, di 3 renungan ini bisa dinikmati Bapak Ibu di situs Mobi, atau dan juga ada di aplikasinya sendiri. Seperti logo yang di kanan ini adalah mewakili aplikasi masing-masing dari renungan di sini. Dan untuk masing-masing renungan sendiri, untuk catatan harian ini bersifat kronologis, jadi dari PL sampai ke PB. Sedangkan untuk SH nanti kebutuhan Bapak Ibu yang mungkin lebih ke tematik lah, itu bisa juga. Oxford Chamber juga menjadi rekomendasi yang bagus untuk Ibu baca lah untuk pendalaman yang sangat mendalam, perenungan yang mendalam. Nah, itu sangat direkomendasikan. Ada juga puluhan renungan lainnya yang bisa diakses di renungan.co. Itu sih, Mas Yud. Iya. Dan juga ada satu renungan, orang mengenalnya sebagai tafsiran ya, tapi ini juga nama bahasa Inggrisnya itu Matthew Henry Devotional Commentary. Jadi ini sebenarnya tafsiran yang juga renungan gitu ya. Jadi kita dibawa untuk tidak hanya mengetahui fakta-fakta atau latar belakang dari satu ayat, tapi kita dibawa juga oleh Matthew Henry untuk merenungkan apa sih di belakang ayat ini dan bagaimana itu mempengaruhi hidup kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita menyikapinya gitu. Jadi Bapak Ibu itu bisa diakses di aplikasi, di situs alkitab.sabda.org, juga software dan juga bot di Telegram. Jadi ketika kita baca, kalau saya sih senangnya di aplikasi ya. Aplikasi itu ada 2. Sebenarnya dia ada 2. Jadi satu di aplikasi tafsiran Matthew Henry, yang satu lagi itu di aplikasi tafsiran. Nah, jadi ketika kita baca Alkitab, kalau kita install aplikasi tafsiran dan juga aplikasi Alkitab Android gitu ya, itu kita bisa langsung untuk melihat tafsiran dari beberapa tafsiran. Tapi salah satunya saya suka Matthew Henry karena kita bisa sambil membaca dan merenungkan firman Tuhan begitu. Jadi ada 2
apa ya? Ada dua aspek dalam Matthew Henry commentary ini. Ya. Kemudian berikutnya ada bahan PA audio. Ya, boleh teks dulu, Mas. Ya. Kalau aku pribadi sih, kalau Matthew Henry teks dulu, Mas. Nah, itu suka yang pakai yang bot, ya. Itu bisa diakses di Subchatbot. Nah, nanti bisa langsung slash tafsiran, nanti bisa akses langsung tafsiran. Oke. Nah, mungkin yang berikutnya ini ada juga bahan-bahan PA audio yang untuk kita lebih dalam, untuk sekalian merenungkan isi Alkitab yang telah kita tadi baca di atas. Nah, itu ada kebenaran abadi yang memuat lebih dari 1.000 program, itu ya lebih tepatnya 1.299 program. Nah, itu selama 5 tahun tuh dari seluruh kitab, dari PL sampai TB. Nah, ini menarik juga. Selain itu, kalau bisa next lagi, ada juga bahan PA dari Sekolah Alkitab Audio. Nah, ini ada 3 kategori ya. Ada survei Alkitab PBPL. Nah, itu juga ada yang kedua adalah pendalaman Alkitab, kitab-kitab Alkitab, ini tematik ya, dari Yohanes, Injil, Korintus, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu ada seri-seri hidup Kristen, jadi lebih ke kontekstualnya kehidupan Kristen, seperti seri keluarga dan pernikahan, seri resep, solusi masalah hidup, seri nilai-nilai Kristen, Natal, dan Paskah. Dan ini menarik untuk menjadi bahan acuan juga untuk melengkapi tadi dana dan renungan kita untuk PA lah ya. Tambah-tambah ya Mas. Iya, betul. Iya. Kemudian kita sekarang mau kembali ke bumi. Jadi tadi udara, kita Mas. kita udah ngelihat begitu banyak kekayaan produser yang bisa kita pakai untuk kita membuat rencana atau kita mengikuti rencana-rencana baca, dan juga mempunyai kebiasaan membaca renungan untuk setiap hari. Nah, kita akan kembali ke bumi dan kita akan melihat bagaimana kondisi kehidupan kita, konteks kehidupan kita pasti akan berhadapan dengan banyak kendala gitu. Yang pertama, kita pasti mengalami juga, kita sering kali melakukan quiet time secara sendirian, dan tanpa sadar mungkin kita kekurangan semangat untuk melakukannya, dan kita butuh support. Kemudian kita juga punya kesibukan, entah itu bekerja atau bersekolah atau ada kesibukan yang lain. Kita punya kesibukan yang berbeda setiap orang, dan kita mempunyai aktivitas yang mungkin menghalangi kita untuk bisa quiet time. Kemudian yang ketiga, kita punya distraksi atau gangguan dari sosmed, entah mungkin bukan sosmed aja, tapi juga dari notifikasi HP, dari keluarga, mungkin dari anak-anak, atau dari mungkin juga dari konteks kehidupan kita gitu. Kemudian kebosanan dengan rutinitas. Bahkan ketika orang yang punya rencana yang solid gitu ya, kadang-kadang dia bisa jatuh dalam kebosanan gitu, karena itu menjadi sekedar rutinitas dan sekedar membaca gitu, bukan jadi sesuatu yang dia rindukan atau dia inginkan dalam hatinya. Kemudian ada kemalasan untuk disiplin. Nah, tentu saja ketika kita ngomong disiplin, itu lawan katanya adalah kemalasan, karena ketika kita disiplin tidak memiliki tujuan gitu ya. Itu pernah kita bahas juga ya Mas ya, di di lapor rohani itu ya. Kemudian yang terakhir yang kita perlu waspadai juga ada dosa dan ego. Kita mesti mengakui gitu. Karena kita sebagai orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan, tetap kita memiliki kecenderungan untuk tertarik pada dosa gitu. Ada hal-hal yang kita tidak mau lepaskan, atau ego yang kita tidak mau turunkan ketika kita mengikuti rencana baca ini. Dan ada banyak lagi hal-hal yang bisa membuat kita itu kesulitan untuk mengikuti atau menjalankan quiet time secara konsisten. Nah, Mas Andi, kira-kira jawaban untuk kendala-kendala ini apa ya? Nah, ini beri saran-saran dulu. Jadi yang bisa dari kendala-kendala itu ya gimana ya Mas ya, banyak lah. Yang pertama tadi sendiri, kalau sendiri kan saya juga sendiri. Ya harus dapat kekuatan dari komunitas. Jadi join komunitas, cari komunitas terdekat. Berusahakan aktif lah, jangan pasif, karena kita kan butuh motivasi. Kemudian kalau yang sibuk benar padat, itu ya kita harus komitmen. Tadi kan ada dalam pembuatan rencana ada namanya movement ya, dalam movement gerakan ya namanya movement, jangan mager ya. Jadi bergerak untuk ikuti atau membuat jadwal dan rencana baca, benar-benar dilakukan. Yang bosan
Yang bosan tadi ya ikut apa ya, buat improvisasi, lakukan ganti suasana, tempat atau bahan. Mungkin tadi kalau kita lihat bahan-bahan dari teks, audio, video, komik, nah lakukan improvisasi, cobalah semua berbagai hal itu. Tapi tetap ingat ya tadi, tetap ingat siapa yang berbicara dengan kita. Jadi fokus dalam kita merenungkan adalah kita itu berrelasi dengan Tuhan. Jadi Tuhan sedang berbicara lewat firman-Nya. Nah, itu adalah sikap hati yang benar, itu juga perlu sih untuk membuat kita termotivasi apa ya, menghindari kendala-kendala itu tadi. Selain itu juga ada juga baca secara mendalam dan meluas. Ini saran untuk ketika nanti membaca. Jadi enggak terfokus dalam satu ayat tapi kontekstual. Jadi coba meluas supaya pengetahuannya jadi beragam. Yang terakhir terus lakukan keep duitnya, karena tadi seperti ayat yang kita utarakan di awal presentasi, manusia bukan hidup dari nasi saja, bukan dari makanan saja nih, kalau kita perlu asupan spiritual. Itu sih Mas Yud saran-sarannya. Tapi kalau orang orang sangat mengetahui pentingnya firman Tuhan, pasti dia akan mengejar itu. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas, Mas Andi, kita punya banyak komunitas untuk untuk membangun kehidupan rohani kita bersama di Sabda. Jadi kita punya komunitas baca Alkitab setiap hari. Ada grup WA Badeno, PL dan PB yang menolong kita untuk setiap hari gitu. Kita bisa mengerti tentang firman Tuhan, kita diajak untuk sharing juga gitu ya. Di sini Bapak Ibu juga pasti ada orang-orang yang mengikuti grup ini ya, seperti Pak Simon Salasa, juga Pak Marganda itu ada yang ikut juga, bahkan ada yang ikut 2 grup sekaligus. Jadi grup PLPB ini berbeda. Jadi ada orang yang mengikuti dua grup sekaligus. Mungkin juga untuk kayak tadi Mas Andi bilang itu improvisasi, juga bisa juga untuk membuat supaya tidak bosan begitu ya. Kemudian ada grup Facebook Alkitab setiap hari yang menggunakan metode PA WWG, Walking with God. Dan kemudian ada grup Facebook Renungan Harian yang metodenya OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Kemudian grup Facebook Santapan Harian dengan metode PABGA, baca gali Alkitab. Dan yang terakhir komunitas di situs Ayo PA. Jadi yang terakhir ini menggunakan metode PA Sabda, yaitu simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Jadi setiap grup ini punya metode PA yang berbeda, dan Bapak Ibu silakan bergabung gitu ya untuk bisa melihat apa sih yang bikin grup ini unik gitu daripada yang lain. Jadi ada variasi gitu. Kita bisa belajar banyak dengan metode-metode yang berbeda begitu ya Mas Andi ya. Ya. Nah, kalau mau join gimana Mas Yud? Ya, nanti di belakang kayak tadi Mas Andi bilang, nanti di belakang ada link, dan juga nanti admin juga akan membagikan linknya. Jadi ada nomor WA yang bisa dihubungi untuk bisa dimasukkan ke dalam grup ini. Atau yang di Facebook silakan untuk kunjungi Facebooknya dan bergabung di sana begitu ya. Ya, kita mau masuk ke kesimpulan Mas Andi. Ya, monggo kesimpulan Mas. Oke, kesimpulan kita dari presentasi hari ini atau ya dalam talk show hari ini, biblical habits adalah biblical desire plus biblical practice yang dibangun di atas biblical foundations dan biblical knowledge. Dan semuanya itu membuat kita bisa membangun kehidupan yang alkitabiah begitu ya. Ya, Mas Andi silakan. Oh, nah tadi kalau dilihat dari Mas Yudo ya, tadi biblical habit tadi, jadi dasarnya apa yang kita lakukan tadi secara keseluruhan adalah ya saat teduh dengan rencana-rencana atau renungan-renungan harian yang kita buat atau kita usahakan lah ya. Dan hasilnya apa? Dari semua itu tadi adalah biblical living, karena dilakukan terus-menerus. Jadi menghidupi Alkitab ya. Alkitab itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekarang adalah call to action ke Bapak Ibu. Apa yang akan Anda lakukan dengan semua hal yang kami sudah ceritakan dan sharekan kepada Bapak Ibu? Ya, kita punya saran ya Mas Andi ya. Saran bagi Bapak Ibu adalah mulailah dengan memilih salah satu reading plan atau renungan yang sudah kami sharekan tadi. Yang penting lakukan dengan konsisten dan hati yang lapar akan Tuhan. Dan kita tidak harus
memilih plan yang terbaik atau yang sempurna begitu ya. Karena Tuhan pasti bisa memakai firman-Nya untuk mengajar Anda. Jadi dari keseluruhan presentasi kita tadi, link-link yang dibutuhkan dan lain sebagainya, nah itu nanti bisa diakses di alkitab.co/plan/plan.php. Dan juga ada referensi lain soal renungan nanti bisa diakses juga di renungan.co. Itu Mas. Oke. Ya, itulah akhir dari presentasi kami. Terima kasih banyak. Selamat menikmati sabdanya. Menikmati sabdanya dan Go Sabda. Go Sabda.